Es campur sari. Siapa sih yang nggak doyan es campur? Ini minuman yang semua orang suka. Ada susunya, ada sirupnya, ada kelapanya, dan cincaunya. Seger banget diminum panas-panas buat buka puasa juga, oke? Semua orang pasti suka. Meramu resep, mari kita siapin bahan-bahannya. Yang pertama, kita pastinya pakai Nutrijel rasa kelapa untuk bikin kelapa dalam es campurnya. Lalu kita pakai juga Nutrijel rasa cincau hitam untuk bikin cincau hitamnya. Dan susu kental manis merek Frisian Flag yang warna biru ya teman-teman. Nah, terus aku juga pakai sirup frambozen dari Kartika. Menurut aku ini rasanya paling enak sih. Dan juga jangan lupa siapin Sankara santan instan untuk bikin Nutrijel rasa kelapa. Lalu kita juga siapin gula ya teman-teman untuk bikin Nutrigelnya. Di sini aku pakai gula pasir biasa dan juga air putih pastinya untuk pembuatan Nutrigel. Jangan lupa disiapin ya. Yang pertama aku akan bikin Nutrigel rasa kelapanya dulu. Pertama aku siapin gulanya. Di sini aku pakai 100 gram ya. Walaupun sebenarnya disuruhnya sama Nutrigel tuh kita pakai 200 gram. Kenapa aku pakai 100? Karena udah dapat manis dari sirup frambozen dan juga susu Frisian Flag yang akan ada di es campur sarinya. Lalu aku siapin santan instannya dari Sunkara. Di sini aku pakai 15 gram ya. Nanti akan ditambahkan saat proses masak Nutrigelnya. Aku tuang Nutrigelnya dan gulanya ke dalam panci. Lalu aku tambahkan air sebanyak 700 ml. Nah, setelah dicampur dengan air, jangan lupa kita aduk-aduk dulu supaya gula, jelly, dan airnya itu bercampur jadi satu, jadi tidak menggumpal dan gulanya rata ya teman-teman saat menjadi jelinya nanti. Kalau udah kayak gini, baru kita siapin ke atas kompor, kita nyalain kompornya, nggak usah pakai api besar-besar ya, kita pakai api kecil aja, yang penting diaduk dengan rata. Nah, kalau jelinya udah setengah matang gini, kita masukkan santannya ya teman-teman. Nanti warnanya akan berubah dari putih bening ke putih pucat, bener-bener mirip sama kelapa asli. Kalau udah bener-bener mendidih, kita tuang ke cetakan. Saran dari aku, pakai cetakan yang rata dan permukaannya lebar ya, supaya nanti kita bisa bebas bentuk dia, supaya bentuknya mirip banget sama kelapa asli. Dengan adanya santan tadi, jadi ada serat-serat putih seperti kelapa asli ya teman-teman. Nah, sekarang kita bikin Nutrigel rasa cincau hitamnya. Kita siapin dulu gula pasirnya. Di sini sama ya teman-teman. Aku pakainya 100 gram meskipun Nutrigel suruhnya pakai 200 gram, tapi aku cukup 100 gram aja karena udah dapat manis dari sirup dan susu SKM-nya. Lalu aku tuang semua ke panci, Nutrigel cincau hitam, gula dan juga air. Oh ya, di sini aku pakai airnya 700 ml ya. Nah, seperti biasa, kalau gula, Nutrigel, dan air udah dalam satu panci, ini harus kita aduk dulu sampai benar-benar rata, sampai tidak ada yang menggumpal lagi. Lalu kita nyalakan apinya kecil aja ya teman-teman, gak usah gede-gede. Kita aduk-aduk sampai mendidih, lalu kita tuang ke dalam cetakan. Ini aku pakai cetakan yang datar dan permukaannya itu rata ya, supaya nanti akan lebih mudah saat mau ngebentuk kotak-kotaknya ketika udah jadi jelly. Nah, karena kita pengen hasilnya selalu presisi, setelah udah jadi, udah ngeset jelinya, kita hitung lagi. Nah, adonan jelly rasa kelapa tadi yang udah kita buat, itu ternyata hasil dari keseluruhannya adalah 724 gram ya teman-teman. Lalu untuk yang rasa cincau hitam ini jadinya sebanyak 674 gram. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman, setelah udah jadi itu ngesetnya bagus banget karena kita pakai santan tadi di jelinya. Cincau hitamnya udah jadi, udah ngeset. Sekarang kita akan potong kotak-kotak kecil seperti cincau pada umumnya. Kenapa saya pilih pakai Nutrigel? Karena ini lebih higienis karena kita tahu proses pembuatannya seperti apa. Kita potongnya kecil-kecil ya teman-teman ya, seperti kotak-kotak pada umumnya. Lalu kalau sudah terpotong kecil-kecil, kita masukkan ke dalam wadah supaya nanti lebih mudah saat akan meracik es campur sarinya. Ini hasil cincaunya ya teman-teman, kotak-kotaknya bagus, rapih, dan menarik.
Untuk yang rasa kelapa beda, kalau tadi kan cincau kita potong kotak-kotak, untuk kelapa ini akan kita serut menggunakan sendok agar bentuknya menyerupai kelapa asli itu. Bentuknya mirip sama kelapa pada umumnya ya teman-teman. Sudah jadi, kita masukkan ke dalam wadah seperti tadi agar mudah saat akan meracik es campur sarinya. Hasilnya setelah dikerok sama sendok tadi, hasilnya menyerupai daging kelapa pada umumnya. Sekarang waktunya kita akan membuat es campur sarinya. Pertama-tama kita masukkan susu kental manis sebanyak 38 gram atau 1 saset susu Frisian Flag. Semuanya kita masukkan ya teman-teman. Lalu kita masukkan sirup kartikanya ini sebanyak 15 gram. Nah, setelah itu kita tambahkan air sebanyak 300 gram. Buat kalian penggemar soda, bisa banget nih air putihnya diganti dengan soda putih. Jadi bisa lebih segar. Lalu jangan lupa diaduk ya hingga rata. Setelah itu kita siapkan pouchnya untuk tempat es campur sarinya. Dan tidak lupa kita masuk ke meramu desain. Kita akan membuat desain stiker es campur sarinya. Di sini aku menggunakan ukuran 9x15 untuk background stikernya es campur sari. Lalu aku akan cari gambar es campur dulu supaya menarik dan segar. Aku cari gambar yang sesuai dengan aku inginkan. Karena kita ada kelapanya, aku kasih gambar kelapa juga. Biar ada nuansa-nuansa kelapa. Dan aku cari juga gambar cincau. Sayang sekali ternyata gambar cincaunya tidak ada. Jadi kita pakai kelapa dan es campur saja. Lalu aku cari layout yang sesuai. Aku coba-coba lagi gambar-gambar yang lain tapi nggak ada yang cocok. Lalu aku pilih font yang sesuai dengan es campur sari. Lalu aku edit kata-katanya menjadi es campur sari. Aku tambahkan ornamen jelly di belakangnya. Aku copy jadi bagus ya teman-teman. Jadi lebih rame. Lalu supaya tulisannya kelihatan, aku kasih background coklat di belakang campur sarinya. Aku jadikan warna hitam dan aku tambahkan kata-kata es. Karena ini minuman es ya. Lalu backgroundnya masih terlalu putih, jadi aku ubah menjadi backgroundnya agak sedikit berwarna merah muda. Tada, udah jadi deh. Lalu aku tempelkan ke pouchnya. Sekarang waktunya meracik es campur. Pertama-tama aku siapkan 1 gelas. Aku masukkan dulu jelly rasa cincau hitamnya sebanyak 100 gram. Dan juga jelly rasa kelapanya sebanyak 50 gram. Kalau sudah, langsung aku tuang tadi air dari es campur sari yang sudah kita buat. Untuk rasio dari jelinya itu kembali ke selera masing-masing ya teman-teman. Nah, setelah udah jadi seperti ini, aku masukkan ke dalam pouch. Lalu aku masukkan es batu juga. Nah, sekarang udah jadi nih es campur sari kita. Tinggal kita klip aja pouchnya. Bener-bener seger banget, apalagi kan dia pouchnya bening ya. Jadi terlihat dari luar warna-warni dari kelapa dan cincaunya bener-bener menggugah selera banget. Nih kalau udah jadi, bisa langsung diminum menggunakan sedotan dalam pouch. Atau kalau yang mau dituang ke gelas juga boleh banget. Seger banget ya teman-teman. Ini pasti enak diminum siang-siang. Ya ampun enak banget. Di bawah matahari minumnya es campur sari. Kita sampai di analisa usaha ya teman-teman. Di sini tuh kita akan hitung harga bahan dan kemasan. Cara hitungnya gimana? Misal nih, untuk harga bahan ini kan kita ada pakai salah satu bahannya adalah susu kental manis. Susu kental manis itu satu kemasannya seharga Rp1.500. Dengan satu kemasan susu kental manis itu isinya 38 gram. Nah, kita tuh harus cari harga unit per price-nya. Caranya gimana? Tinggal 1.500 dibagi 38 sama dengan Rp39. Oke, sekarang untuk harga kemasan. Di sini kan kita pakai standing pouch ukuran 12x20 cm. Itu harga Rp3.000 per 10 pieces. Nah, kita harus cari nih harga per piecesnya berapa. Tinggal dibagi aja, 3.000 dibagi 10 sama dengan Rp300. Oke, sekarang kita udah tahu harga unit per price masing-masing dari ingredients yang akan dipakai. Untuk resep es campur sari itu, kita akan menggunakan jelly kelapa, jelly cincau, dan cairan susu sirup. Kita harus cari harga per resepnya. Caranya gimana? Untuk pembuatan jelly kelapa, itu kan kita menggunakan nutrijel kelapa, santan, gula, dan air. Nah, untuk santan itu, kita kan pakainya hanya 15 gram. 15 gram, sedangkan harga unit per price-nya santan itu Rp77. Tinggal kita kaliin aja 15 kali 77 sama dengan 1.154. Gitu ya teman-teman. Resepnya kita pakai berapa gram, dikali sama unit per price-nya.
dapatlah harga per itemnya. Lalu kita total. Jadi untuk jeli kelapa ini, satu adonan itu menghasilkan Rp7.579. Oke, udah dapat harga totalnya dari jeli kelapa. Tadi kita kan juga udah timbang tuh, satu loyang jeli kelapa tuh dapatnya 726 gram. Berarti kita harus tahu nih harga unit per jelinya tuh berapa. Unit per jeli per gramnya. Caranya gimana? Tinggal 7.500 kita bagi 726. Jadinya harga per gram dari jelinya itu adalah Rp10. Kita lakukan kayak gitu terus sama untuk cincau dan cairan susu sirup ya teman-teman. Jadi kita tahu totalnya adonan ini ada berapa. Di akhirnya kita akan tahu harga pokok penjualan. Es campur sari tadi terdiri dari jeli kelapa, jeli cincau, susu sirup, es batu, stiker, dan standing pouch. Kita udah tahu volumenya yang dipakai berapa, harga per unitnya berapa, tinggal kita kalikan aja. Contoh jeli kelapa ini satu bungkusnya kita pakai 50 gram. Tadi harga per unitnya adalah 10,4 gram. Tinggal kita kalikan aja, ketemu deh Rp522. Setelah itu, kita akan dapetin total dari semua harga tadi. Totalnya adalah Rp3.454. Dan kita akan jual harga es campurnya Rp7.000. Berarti kita dapat keuntungan Rp3.546. Lumayan ya teman-teman. Keuntungannya tuh setengahnya lebih. Ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Estimasi omsetnya ada berapa satu bulan. Misal kita jual 100 biji es campur sari per hari dengan harga Rp7.000, berarti kan profitnya Rp3.500. Tinggal kita kalikan aja, omset per harinya kita dapat Rp700.000, omset per bulan dapat 21 juta. Untuk profitnya tinggal dikaliin aja, jadi 10 jutaan deh. Es campur sari, es campur dalam kemasan pouch pertama di Indonesia. Dengan modal 40 ribuan aja, kalian udah bisa dapetin omset 21 jutaan per bulan. Jualan ini dijamin laris. Ini kita sampai di analisa usaha ya teman-teman. Di sini tuh kita akan hitung harga bahan dan kemasan. Cara hitungnya gimana? Misal nih, untuk harga bahan ini kan kita ada pakai salah satu bahannya adalah susu kental manis. Susu kental manis itu satu kemasannya seharga Rp1.500. Dengan satu kemasan susu kental manis itu isinya 38 gram. Nah, kita tuh harus cari harga unit per price-nya. Caranya gimana? Tinggal 1.500 dibagi 38 sama dengan Rp39. Oke, sekarang untuk harga kemasan. Di sini kan kita pakai standing pouch ukuran 12 x 20 cm. Itu harga Rp3.000 per 10 pieces. Nah, kita harus cari nih harga per piecesnya berapa. Tinggal dibagi aja, 3.000 dibagi 10 sama dengan Rp300. Oke, sekarang kita udah tahu harga unit per price masing-masing dari ingredients yang akan dipakai. Untuk resep es campur sari itu, kita akan menggunakan jeli kelapa, jeli cincau, dan cairan susu sirup. Kita harus cari harga per resepnya. Caranya gimana? Untuk pembuatan jeli kelapa, itu kan kita menggunakan nutrijel kelapa, santan, gula, dan air. Nah, untuk santan itu, kita kan pakainya hanya 15 gram. 15 gram sedangkan harga unit per price-nya santan tuh Rp77. Tinggal kita kaliin aja 15 kali 77 sama dengan 1154. Gitu ya teman-teman. Resepnya kita pakai berapa gram dikali sama unit per price-nya. Dapatlah harga per itemnya. Lalu kita total. Jadi untuk jeli kelapa ini satu adonan itu menghasilkan Rp7.579. Oke, udah dapat harga totalnya dari jeli kelapa. Tadi kita kan juga udah timbang tuh, satu loyang jeli kelapa tuh dapatnya 726 gram. Berarti kita harus tahu nih harga unit per jelinya tuh berapa. Unit per jeli per gramnya. Caranya gimana? Tinggal 7.500 kita bagi 726. Jadinya harga per gram dari jelinya itu adalah Rp10. Betul ya? Kita lakukan kayak gitu terus sama untuk cincau dan cairan susu sirup ya teman-teman. Jadi kita tahu totalnya adonan ini ada berapa. Di akhirnya kita akan tahu harga pokok penjualan. Es campur sari tadi terdiri dari jeli kelapa, jeli cincau, susu sirup, es batu, stiker, dan standing pouch. Kita udah tahu volumenya yang dipakai berapa, harga per unitnya berapa, tinggal kita kalikan aja. Contoh jeli kelapa ini satu bungkusnya kita pakai 50 gram.
Tadi harga per unitnya adalah 10,4 gram. Tinggal kita kalikan aja, ketemu deh Rp522. Setelah itu, kita akan dapetin total dari semua harga tadi. Totalnya adalah 3.454. Dan kita akan jual harga es campurnya 7.000. Berarti kita dapat keuntungan 3.546. Lumayan ya teman-teman. Keuntungannya tuh setengahnya lebih. Ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Estimasi omsetnya ada berapa satu bulan? Misal kita jual 100 biji es campur sari per hari dengan harga 7.000, berarti kan profitnya 3.500. Tinggal kita kalikan aja, omset per harinya kita dapat 700.000, omset per bulan dapat 21 juta. Untuk profitnya tinggal dikaliin aja. Jadi 10 jutaan deh. Gimana teman-teman? Tertarik nggak jualan es campur sari ini? Buat kalian yang pengen usaha tapi bingung mau bikin apa, boleh banget cobain bikin es campur sari ini. Kalau yang mau tahu resepnya tinggal replay aja videonya. Dan salam meramu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.